Rahayu, lanjut di part 12 buku panduan vegan untuk pemula. Fakta daging. Lebih dari 30 miliar satwa dibunuh oleh industri daging Amerika setiap tahun. Dengan cara yang akan menakutkan siapa saja yang penuh kasih, dan ini akan menjadi ilegal jika kucing atau anjing adalah korban-korbannya. Ayam. Apa yang terjadi pada ayam? Kebanyakan peternakan-peternakan kecil telah digantikan oleh pabrik peternakan besar tempat ayam, babi, kalkun, dan sapi diperlakukan seperti mesin, alih-alih individu yang hidup dan berperasaan. Sekarang hampir seluruh daging, telur, dan produk susu yang dijual di supermarket dan restoran berasal dari satwa-satwa dari peternakan seperti itu. Perusahaan-perusahaan raksasa yang mendapatkan untung dari pabrik peternakan menghabiskan jutaan untuk menyembunyikan kenyataan melalui gambar-gambar dari satwa-satwa yang hidup dengan damai di dalam lumbung yang penuh damai. Sayangnya, gambar-gambar indah ini tidak lagi mampu menyembunyikan kenyataan yang sesungguhnya. Kebanyakan ayam dibesarkan dan dibunuh untuk makanan bagi satwa ternak lainnya. Akan tetapi, tidak ada satupun hukum federal yang melindungi ayam dari penyiksaan. Walaupun 2/3 dari rakyat Amerika berkata mereka akan mendukung hukum seperti itu. Ayam pedaging yang dibesarkan dan lalu dibunuh untuk dimakan dagingnya menghabiskan seluruh hidup mereka di dalam kandang-kandang kotor, syarat amonia bersama puluhan ribu unggas lainnya. Mereka diberi obat secara teratur dan dibesarkan untuk tumbuh sangat besar dan sangat cepat, sehingga banyaknya menjadi lumpuh akibat berat badan mereka sendiri atau menderita kerusakan organ. Seorang penulis New York yang mengunjungi sebuah pabrik peternakan ayam menulis, "Saya hampir jatuh ke tanah karena bau yang sangat kuat dari tinja dan amonia. Mata saya terbakar dan juga paru-paru saya, dan saya tidak bisa melihat atau bernafas." Banyak ayam menderita penyakit pernafasan kronis, sistem kekebalan yang melemah, dan bronkitis. Menurut sebuah laporan oleh USDA, lebih dari 99% bangkai ayam terjangkit bakteri E. coli pada saat mereka mencapai pasar, sebagian besar karena kondisi kotor kandang tempat mereka dibesarkan. Setelah 6 minggu dalam kondisi mengerikan ini, ayam-ayam itu secara kasar dilempar ke dalam kotak-kotak yang ditumpuk-tumpuk di bagian belakang sebuah truk dan kemudian dipindahkan melewati berbagai macam cuaca ekstrim ke rumah penjagalan. Di rumah jagal, para pekerja dengan kejam mengambil dan menggantung mereka terbalik dengan kaki di atas, di mana mereka dipaksa dibelenggu, merusak banyak dari mereka dalam proses tersebut. Lalu leher-leher ayam tersebut dipotong, dan mereka diseret melalui tangki-tangki dari air yang sangat panas. Sering saat itu mereka masih sadar. Ayam-ayam yang dibesarkan untuk telur, mereka dikurung 5-11 pada satu tempat, ke dalam kurungan kawat yang sangat kecil sampai mereka tidak memiliki cukup ruangan untuk merentangkan sayap sekalipun. Sayap dan kaki mereka mengalami cacat akibat tidak digunakan. Kaki dan telapak kaki mereka menjadi tidak terbentuk akibat berdiri di atas rantai kandang kawat yang miring. Ujung paruh dari setiap ayam betina yang sensitif dipotong dengan pisau yang panas membara. Dibutuhkan 34 jam untuk menghasilkan hanya satu telur. Setelah sekitar 2 tahun pengurungan, mereka dengan kasar ditarik dari kandang-kandang mereka dan dipindahkan untuk dijagal. Tubuh-tubuh mereka sudah sangat babak belur dan kurus sampai mereka hanya bisa digunakan untuk sup atau makanan satwa. Anak ayam jantan tidak berharga bagi industri telur karena mereka tidak menghasilkan telur, dan karena jenisnya terlalu kecil untuk dibesarkan sebagai pedaging. Industri telur membunuh jutaan anak ayam jantan yang baru lahir setiap tahun dengan mencekik mereka sampai mati di dalam tas-tas atau menjatuhkan mereka hidup-hidup ke dalam mesin giling berkecepatan tinggi. Kadar amonia di dalam peternakan ayam sangatlah tinggi, sampai zat korosi membakar paru-paru dan kulit unggas-unggas tersebut. Ayam-ayam betina didesakkan dalam puluhan ribu ke dalam kandang gudang-gudang kotor, dengan 5-11 ayam setiap kandang. Kandang-kandang tersebut sangat kecil sampai burung-burung tersebut tak bisa merentangkan sayap mereka sekalipun.
Ayam-ayam dimanipulasi secara genetik dan disuntik dengan antibiotik untuk membuat mereka tumbuh sangat besar dengan cepat, sampai mereka menjadi lumpuh akibat berat badan mereka sendiri. Sayap dan kaki kalkun-kalkun dan ayam-ayam patah saat mereka didorong ke dalam truk-truk angkutan, dan mereka dipindahkan melalui semua cuaca ekstrim tanpa makanan atau air. Satwa yang menakjubkan, ayam. Penelitian telah membuktikan bahwa ayam lebih cerdas daripada anjing, kucing, dan bahkan sebagian primata. Dalam pengeraman alami, induk ayam mulai mengajari anak-anaknya berbagai panggilan, bahkan sebelum mereka menetas. Dia berkokok lembut kepada anak-anak ayam itu sambil duduk di atas telur, dan mereka berkicau di balik kepadanya dan satu sama lain dalam cangkangnya. Sayangnya, anak-anak ayam di peternakan pabrik tidak pernah bertemu dengan induk mereka.